Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 12 MIPA 6 akan mempresentasikan bisnis model kanvas usaha fiktif yang di sini kami mau buat usaha Croffle yang namanya Croffelicious. Dan ini anggota kelompok kami ada Bayu Alamsyah, Farel Ajax Belindo, Hafiza Mufida Nafizal Endah, Khalid Bimantara, Muhammad Faiz Gamiza, Rabasa Siti Sakura Triyogo. Nah, di sini saya mau jelasin dulu Croffle itu apa. Nah, croffle itu adalah salah satu makanan pastry yang sedang hits dan memiliki konsep gabungan antara croissant dan waffle. Croffle dibuat dengan cara memasukkan adonan croissant ke dalam cetakan waffle. Teksturnya tidak terlalu kering seperti croissant, tapi lebih padat daripada croissant pada umumnya. Kudapan ini pun biasanya dimodifikasi sesuai dengan selera. Misalnya ditambah dengan selai atau buah atau coklat gitu. Terus kenapa sih kita milih Croffle? Jadi sebenarnya kan Croffle awalnya tuh dia dari Korea kan. Terus dia sempat hits gara-gara ada satu vlogger dari Korea gitu. Dia upload vlognya lagi di cafe yang ada lagi nyobain Croffle di cafe gitu di Korea. Terus jadi viral dan orang-orang tuh jadi penasaran Croffle tuh kayak gimana sih rasanya. Jadi kita tuh mau bawa Croffle ke Indonesia biar orang-orang bisa nyobain Croffle itu gimana rasanya. Next, bisa dijelasin sama yang lain? Bisnis model kan kayak partners, kita akan menjual ini di Croffle ini utamanya di toko-toko roti atau di kafe kopi gitu, karena utamanya karena Croffle ini termasuk roti-rotian, dan kalau misal kita jual di toko kopi juga sebagai sampingan untuk minum kopi juga. Selain itu kita juga jual kepada entrepreneur gitu, jualnya lewat kayak online gitu. Terus kita supplier bahan itu kayak kita mendapatkan bahan untuk membuat Croffle itu. Dan selebgram ya, kita kayak buat apa namanya, menjual lewat online sebagai salah satu untuk memviralkan makanan kita atau meluaskan nama dari bisnis kita ini. Yang Lanjut kedua, ke ada kayak activities. Ini tuh kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Yang pertama itu adalah membeli bahan-bahan terbaik. Yang pertama itu adalah membeli bahan-bahan terbaik seperti tepung, ragi, gula, susu. Terus yang kedua itu adalah mengolah bahan-bahan menjadi croffle. Yang ketiga itu mempertahankan rasa untuk menarik pembeli. Dan yang keempat itu ada penjualan. Yang terakhir ada promosi. Selanjutnya yang value proposition. Value proposition, rasa yang bermacam-macam. Rasanya itu ada berbagai macam. Dan juga harga yang terjangkau, yang mudah di segala kalangan. Mempertahankan rasa, penjualan, kemasan yang praktis, kemasan yang praktis dan menarik, waktu pengiriman yang cepat, dan tanpa bahan pengawet. Customer relationship. Yang pertama itu mengadakan promo. Mengadakan promonya itu seperti pengumpulan stiker ataupun cap. Jadi itu bisa menarik pelanggan agar terus berkunjung ke tempat toko atau kafe tempat kita. Yang kedua, mengadakan diskon. Mengadakan diskon itu untuk menarik para pelanggan yang di luar sana, yang agar terkesan harganya murah. Yang ketiga, memberikan hadiah. Memberikan hadiah bagi pelanggan tetap atau pelanggan setia. Yang keempat, memberikan sampel gratis. Memberikan sampel gratis itu misalnya kita mengeluarkan produk baru. Nah, itu kita mengeluarkan produk gratis agar kita mendapatkan feedback dari konsumen. Customer segments, yang pertama anak-anak.
Ya, karena anak-anak tuh sukanya makannya manis-manis, jadi kita akan mentargetkan mereka. Yang kedua, pelajar atau mahasiswa. Karena mereka juga ingin makanan yang alternatif, yang sekaligus hits, dan juga murah di kantong. Yang ketiga, mencari makanan viral terbaru. Ya, itu juga mereka mencari makanan viral dan akan mencoba itu karena mob mentality. Yang keempat, pencinta makanan manis. Ya, karena mereka suka makanan manis. Yang kelima, pencinta makanan yang instagramable. Nah, mereka itu suka snap foto di Instagram mereka. Kita juga bisa minta mereka mention dan men-tag restoran kita. Dan yang terakhir, pencinta makanan yang serba bakery. Penyuka makanan berroti, berbahan roti yang akan mencoba makanan ini. Selanjutnya ada key research. Yang pertama itu tempat berupa kafe, coffee shop, dan lain-lain. Yang kedua itu karyawan dan baker. Yang ketiga, alat produksi kroffel seperti kulkas, kompor, waffle maker. Terus yang terakhir ada supplier terpercaya. Dan channels yaitu bagaimana kita mendistribusikan barang kita ke konsumsi. Yang pertama adalah Instagram, yaitu kita nanti akan dipesan lewat DM. Yang kedua WhatsApp melewati chat pribadi. Dan yang ketiga GoFood, GrabFood atau Shopee. Yaitu mereka pesan di Grab yang kita mungkin akan berpartner dengan kafe atau bakery lokal. Dan yang terakhir Dry Offline, yaitu kita berpartner di kedai kopi atau bakery untuk memasarkan produk kita. Selanjutnya ada cost structure. Di sini itu dia biaya-biaya yang terlibat dalam suatu bisnis. Antara lain tuh bagi hasil dengan mitra kafe, bahan baku kayak kita beli bahan-bahan buat krovelnya itu sendiri, dan biaya gaji karyawan dan pembelian alat-alat operasional. Ini sebenarnya bukan pembelian aja sih, maksudnya kayak penyusutan gitu, karena kan kita beli alat-alat biasanya di awal, tapi ada penyusutannya gitu. Yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari bisnis ini. Nah, karena bisnis kita ini berbasis jualan makanan, maka otomatis pendapatan utama kita dari konsumen yang membeli kroffel. Bisa juga disebut dengan recurring revenues. Yang kedua ada dynamic pricing. Dynamic pricing itu apa? Dynamic pricing itu apabila harga bahan-bahannya itu naik, otomatis kan harga dari supplier kan bakal naik. Nah, kita juga nggak mau rugi dong, maka otomatis harga kroffel kita juga ikut naik. Dan yang ketiga ada sistem bagi hasil dengan owner cafe atau coffee shop. Karena kenapa begitu? Karena kan bisnis kita ini kan numpang ya, ibarat kata tuh. Jadi numpang di kafe orang atau coffee shop orang atau mungkin bakery orang, jadi kita mungkin menggunakan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir ada modal dari investor supaya bisa lebih cepat mengembang bisnis kita sehingga income kita menjadi jauh lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.